Kembali lagi dengan saya, Cynthia, di Calam Cahaya Malam. Kali ini aku akan bercerita tentang hantu bersandal jepit. Ceritanya, Hasan melangkah ragu ketika meninggalkan musola, tempatnya mengaji. Rasa takutnya pada hantu di pojok pekuburan Sirnaraga semakin membuatnya merinding. Tadi, Kamal bercerita tentang pengalamannya ketika berpapasan dengan hantu tersebut. Hantu itu suka menghadang dan mengganggu orang yang berjalan sendirian, cerita Kamal. Hasan mengangkat obornya tinggi-tinggi. Sebentar. Ia menoleh ke belakang, lalu ke kiri dan kanan. Ingin rasanya ia kembali ke musola untuk minta diantar temannya. Akan tetapi, itu tidak mungkin, karena tak satu pun anak yang masih ada di situ. Hanya Pak Rifai, guru mengajinya, satu-satunya orang yang ada di musola itu. Dengan membaca bismillah, Hasan mulai memupuk keberanian untuk terus melanjutkan langkahnya. Ditatapnya jauh ke depan. Di sana gelap malam terus menghadangnya, diselimuti suasana sunyi yang kian mencekam. Rasa takutnya membuat bulu kuduk Hasan berdiri. Sebenarnya, ketika Kamal bercerita tentang hantu di musola tadi, Hasan tidak percaya sama sekali. Malah ia sempat menyangkalnya. Bohong ah, hantu itu tidak ada. Hanya ada dalam film atau cerita. Tawa Hasan pelan. Kamu tidak percaya? Bagaimana kalau hantu itu tiba-tiba muncul di depanmu? Kamal menakut-nakuti. Hasan pun menggeleng. Kalau ada yang pernah melihatnya, itu hanya bayangan dari rasa takutnya saja. Begitu ucap Hasan ketika ia menyangkal omongan Kamal. Tapi, mengapa tiba-tiba sekarang aku menjadi merasa takut? Tanyanya dalam hati. Tadi Hasan memang tidak mau diajak pulang karena ia belum mendapat giliran mengaji. Ia mendapat giliran terakhir setelah semua temannya selesai. Berbeda dengan Kamal, karena mengajinya baru sampai juz amma, mendapat giliran paling awal. Maklum, Kamal memang tidak serajin Hasan dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga, walaupun awal mengajinya bersamaan, namun Kamal tertinggal jauh. Biasanya selesai mengaji, Kamal selalu menunggu Hasan untuk pulang bersama. Namun, rupanya kini ia tidak sabar ingin segera pulang ke rumah. Karena pulang sendiri takut, ia pun mengajak Hasan. Akan tetapi, ia tidak mau menuruti ajakan Kamal. Kresek, terdengar suara di sebelah kanan jalan. Hasan menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengarahkan pandangannya ke arah suara itu berasal. Jantungnya pun berdegup kencang ketika semak belukar yang dipandangnya bergoyang-goyang. Oh, mungkinkah itu hantu? Ah, tidak. Tidak ada hantu atau setan yang mau menampakkan dirinya di depan manusia, karena manusia lebih mulia. Bukankah Pak Rifai pernah mengatakan begitu? Pertanyaan itu berkecamuk dalam hatinya. Sesudah yakin tidak ada apa-apa, lalu Hasan melanjutkan perjalanannya. Kini, tinggal kira-kira 10 meter lagi, ia sampai di pojok pekuburan yang katanya ada hantunya. Kalau saja Hasan mengambil jalan lewat Pak Haji Zainal, ia tidak perlu merasa takut seperti itu, karena jalan-jalan itu banyak diterangi lampu-lampu tempel dan cukup jauh dari pekuburan. Ia tidak mau lewat jalan itu karena jaraknya terlalu jauh.
Dada Hasan berdebar kencang. Ia kembali mengangkat obornya tinggi-tinggi. Perasaan takutnya benar-benar sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Jalan di pojok pekuburan itu tidaklah lebar. Di kanan kirinya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang katanya pula di situ ada kuntilanak bergelantungan. Hasan memandang ke sekelilingnya ketika berada persis di pojok perkuburan itu. Apa hantu yang dikatakan Kamal itu benar-benar ada? Tanyanya di dalam hati. Mulutnya komat kamit membaca doa, apa yang sudah dihafalnya. Ketika ia melemparkan pandangan ke arah pohon Kamboja di sebelah kirinya, tiba-tiba muncul sekelebat bayangan putih mendekatinya. "Haha, hantu!" jerit Hasan. Selanjutnya dengan keberanian yang dipaksakan, ia mengamati hantu yang berwarna putih itu. Hasan teringat hantu dalam film-film horor, ada yang berjalan, loncat-loncat, ataupun melayang-layang. Namun, ketika hantu itu berada di depannya, Hasan merasa tidak percaya kalau itu hantu sungguhan. "Masa hantu pakai sandal jepit?" bisiknya dalam hati. Lalu ia mengangkat obornya tinggi-tinggi untuk menerangi benda putih itu. Sesudah yakin kalau hantu itu bohongan, Hasan segera berteriak keras. "Hei, kamu siapa?" Mendengar bentakan Hasan yang keras, makhluk putih itu pun diam seketika. Sepertinya ia salah tingkah karena jejaknya sudah diketahui. "Kalau tidak mau mengaku, kubakar wajahmu dengan pohon ini," gertak Hasan sambil mendekati api ke wajah makhluk putih itu. Tiba-tiba, "Oh jangan, jangan, aku bukan hantu," kata makhluk putih itu yang ternyata Kamal. Hasan langsung membuka seluruh kain putih yang membelit badan temannya tadi. Wajahnya tampak pucat karena merasa bersalah. "Mal, mengapa kamu tega melakukan semua ini?" bentak Hasan dengan marah. Kamal tidak berani berucap, ia hanya diam. "Mengapa? Ayo mengapa?" ulang Hasan, seraya memegang pundak Kamal. Kamal menunduk. "Maafkan aku, San. Tadi waktu di musola, aku kesal sekali karena kamu tidak mau diajak pulang bersama," ucap Kamal. "Sesudah kutakuti, ternyata kamu tidak takut. Makanya aku pun ingin menyamar jadi hantu untuk menakutimu," sahutnya lagi. Hasan menghela nafas. Beberapa saat keduanya terdiam sambil berdiri di pojok pekuburan Sinaraga. Mungkin Hasan masih jengkel dengan ulah temannya. "Maafkan aku ya, San. Hantu kuntilanak dan sebangsanya sebenarnya memang tidak ada. Kalau ada orang yang melihatnya, sebenarnya hanya bayangan dari rasa takutnya. Buat apa aku takut? Manusia kan lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya," ujar Kamal lagi. Hasan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia bangga karena Kamal sudah mengakui kesalahannya. "Mal, aku senang punya teman seperti kamu. Selama ini, kamu selalu menungguiku setiap selesai mengaji. Tapi kalau tadi aku tidak mau diajak pulang, itu karena aku tidak mau rugi waktu. Sekaranglah kesempatan kita buat belajar mengaji. Mumpung kita masih kecil, masih banyak waktu dan belum banyak kerjaan." "Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya nggak, Mal?" saut Hasan sambil menatap Kamal. Kamal mengangguk. "San, tadi aku kilaf, jadi maafkan aku sekali lagi ya." Kamal mengulurkan tangannya. "Ya, sudah gak apa-apa," sambut Hasan. Lalu mereka berdua pulang bersama menuju rumah masing-masing.